Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, maka sekali-kali kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmatnya. Oleh karena itu, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan insyaallah membahas tentang selain al-iman billah. Sebelumnya kita pernah bahas, kemudian kita al-iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang masyhur mungkin kita pernah mendengar, hadis Jibril alaihi salam ketika hendak mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhu amrodinahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada para sahabat tentang urusan agamanya. Ditanya tentang masalah Islam, ditanya tentang masalah iman, ditanya pula tentang masalah ihsan. Dan iman, Islam secara gambaran, secara keseluruhan adalah tentang al-umur az-zahiriyah, kata para ulama. Sedangkan iman adalah al-umur al-batiniyah. Oleh karena itu berkaitan tentang al-iman, kemarin kita sudah menjelaskan tentang al-imanu bil ghaib. Kemudian al-imanu billah sebelumnya pada kitab yang pertama. Kemudian kita melanjut pada al-imanu bil malaikah. Maka al-imanu billah berbeda dengan al-imanu bil malaikah. Maka konsepnya hal-hal yang berbeda dengan al-imanu billah. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas apa saja cakupan kita beriman kepada malaikat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cakupannya berbeda dengan al-imanu billah. Maka al-imanu bil malaikah cakupannya sebagaimana yang akan dijelaskan oleh para ulama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka sebelum kita membahas al-imanu bil malaikah, maka di sini al-mu'allif rahimahullah mengatakan, menjelaskan kepada kita tentang definisi dahulu. Definisi malaikat secara bahasa itu jamak dari malakun bi fathil lam, dan
dikatakan bahwasanya diambil dari kalimat ulukah katanya. Al-ulukah itu artinya risalah. Artinya pembawa risalah. Maka malaikat itu dari kalimat ulukah artinya adalah ar-risalah. Dan dikatakan pula bahwasanya dari kalimat la'aka artinya adalah arsala, yaitu utusan. Maka semuanya ya, kalimat malaikah diambil dari kalimat al-ulukah atau la'aka artinya adalah arsala atau risalah. Baik itu adalah orang yaitu yang membawa risalah ataupun utusan. Sedangkan secara istilahi kata para ulama adalah alamun ghaibi makhluqun abidun lillahi ta'ala. Ini menegaskan bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah dan dia berada pada alam gaib. Abiduna lillahi ta'ala, dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lahum min khasaisir rububiyah katanya. Dan dia tidak mempunyai kekhususan dalam hal rububiyah. Kenapa? Karena rububiyah itu khusus khasun lillah. Itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas tentang tauhid rububiyah, kemudian juga tauhid al-uluhiyah. Maka rububiyah itu ya, kaitannya tentang ya, pengaturan alam semesta ini, penciptaan ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, maka hadza khasun lillah katanya. Khalaqahumullahu taala min nurin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka yaitu para malaikat dari cahaya. Wa manahahumul inqiyadut tam. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka ya kepada para malaikat al-inqiyadut tam, berserah diri secara sempurna, Pak. Jadi tidak pernah menentang dan tidak pernah bermaksiat. Al-inqiyadut tamu li amrihi. Artinya malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh kepada ketaatan. Dan malaikat wal quwwatu ala tanfizihi, dan malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah itu. Ya. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa ya al-inqiyad, penyerahan diri ya dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan di dalam menjalankan perintah itu. Maka ini adalah kekhususan ya yang tidak diberikan kepada manusia dan jin. Ya, tidak diberikan kepada manusia dan jin. Jadi malaikat itu tugasnya taat saja. Hadirin kaum muslimin rahimakallah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 ayat 20. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 26 dan ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun." Jadi salah satu sifat malaikat itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala lailan wan nahara. Artinya siang dan malam, Pak. La yafturun, dan tidak pernah ya mereka merasa bosan, merasa lelah, tidak pernah. Tidak pernah merasakan futur. Oleh karena itu banyak sekali riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadahnya malaikat. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika menceritakan tentang Baitul Ma'mur dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalaulah di langit, kalau di bumi ini ada namanya Baitullahi Ka'bah, Baitullahil Haram. Dan kalau di langit pertama itu namanya ada Baitul Izzah, Pak. Tapi kalau di langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam hadis diriwayatkan bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Baitul Ma'mur itu yadkhuluna sab'una alfan, 70.000 Pak malaikat, yadkhuluna fiha wa la yakhrujun. Mereka masuk ke Baitul Ma'mur, tawaf gitu ya. Itu masuk dan tidak keluar sampai hari kiamat.
itu tiap hari. Masya Allah. Jadi jumlahnya 70.000. Kebayang gitu ya. Ini bagaimana mereka ya dalam bertasbih dan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah futur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Anbiya tadi, dalam surat 26 dan 27, kata Allah Subhanahu wa taala, bal ibadum mukramun. Mereka itu malaikat ibadum mukramun, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Jadi tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan definisi dari malaikat, ya. Kemudian pada bab yang kedua, mu'alif menjelaskan tentang bagaimana kepercayaan orang-orang sebelum Islam terkait dengan malaikat. Orang-orang jahiliyah terdahulu ya, itu meyakini bahwasanya malaikat adalah banatullah, adalah ya, anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap ya malaikat itu tamarbutah, ada di terakhirnya, maka malaikah gitu ya. Maka kemudian mengatakan annahum banatullah ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan ya pernyataan mereka itu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Apakah mereka menjadikan malaikat sebagaimana malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, yaitu mereka menjadikan ya anggap para malaikat itu adalah inatha, adalah perempuan. Ya, adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah ya, prasangka ataupun pernyataan mereka, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan ya, atas penciptaan malaikat tersebut? Ya, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ya pengakuan ya pernyataan orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan begitu pula yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi terhadap Uzair, bahwasanya Uzair adalah ibnullah, adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa, bahwasanya adalah Isa ibnullah, ya. Dan orang-orang jahiliyah mengatakan malaikat adalah banatullah. Dan pernyataan-pernyataan mereka itu semuanya batilah, sebagaimana dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan beriman kepada malaikat itu adalah bagian dari rukun yang kedua. Ya. Bagian dari rukun yang kedua. Al-imanu bil malaikati huwa ar-ruknu tsani min arkanil iman. Iman kepada malaikat itu adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun iman. Dan makna dari iman kepada malaikat adalah at-tasdiqul jazim bi anna lillahi ta'ala malaikah. Kita mempercayai dengan keyakinan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Bi anna lillahi ta'ala malaikah maujudin makhluqin gitu. Ada dan dia adalah makhluk Allah. Ya. Ini keyakinan kita, iman kita kepada malaikat. Bahwasanya Allah kita mempunyai keyakinan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat. Ya, ada dan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari nur min nurin, la ya'sunallaha ma amarahum, dan tidak pernah bermaksiat ya atas apa yang diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keyakinan kita terhadap iman kepada malaikat. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya dengan keyakinan yang pasti bahwasanya Allah mempunyai malaikat, dan malaikat itu adalah ada dan termasuk makhluk Allah, diciptakan dari cahaya dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya pengertian dari iman kepada malaikat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan banyak sekali dalil-dalilnya ya. Perintah kita untuk beriman kepada malaikat. Salah satunya adalah
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Jadi disebutkan di sini malaikat. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra," apa katanya? "Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab." Jadi ini juga ditegaskan ya untuk beriman kepada malaikat. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sebagaimana dalam hadis Jibril ya, jawaban ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam ya, untuk mengajarkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang iman, iman itu antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ini adalah bagian dari iman ya, iman kepada malaikat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, iman kepada malaikat itu secara jumlah, artinya secara keseluruhan. Baik yang disebutkan namanya dengan dalil-dalil qat'i, baik juga yang tidak disebutkan namanya. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, baik dalam ijma' gitu ya, dalil yang disepakati oleh para ulama gitu ya. Ini ittifaq ulama, 3 dalil ini adalah dalil yang disepakati ya. Sedangkan yang lainnya adalah dalil mukhtalafun fihi, yaitu Al-Quran, As-Sunnatu wal ijma'. Di dalam cakupan kita beriman kepada malaikat itu ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, kata beliau, "Ma yatadammanuhu al-imanu bil malaikati min umur." Cakupan iman kita kepada malaikat itu mencakup beberapa hal. Ya. Salah satunya adalah ada 4 hal. Yang pertama kata beliau, al-imanu biwujudihim. Yang pertama adalah iman keberadaan mereka. Kita yakin bahwasanya malaikat itu ada. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik kita mengetahui gitu ya. Yang kedua, ya, selain kita mengimani bahwasanya mereka itu ada, yang kedua adalah iman sebagaimana kita mengetahui namanya ataupun tidak kita ketahui namanya. Sebagaimana yang disebutkan ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam Al-Qur'an, contohnya Jibril alaihi salam. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, menugaskan Jibril, dan banyak di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Jibril ya, dan beberapa nama malaikat-malaikat yang lain. Maka kita mengimani baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak kita ketahui. Artinya iman secara keseluruhan. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari iman kita kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim, katanya. Kita beriman ya, dengan mengetahui dari sifat-sifat mereka. Artinya dari tugas-tugas mereka. Tugas misalnya malaikat Jibril alaihi salam ya. Tugasnya malaikat Jibril adalah sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari tugas para malaikat misalnya gitu ya, Jibril menyampaikan wahyu gitu ya. Malaikatul maut gitu ya, mencabut nyawa. Ada khazinun nar, ada yang menjaga neraka jahanam ya. Ada khazinul jannah, ada yang menjaga surga. Nah, ini adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Dan bahkan ada malaikat-malaikat yang memang yang tidak disebutkan tugasnya hanya bertasbih saja, ya. Yusabbihuna laila wan nahara, bertasbih baik dalam siang dan malam, ya. Kenapa? Karena malaikat itu majbulun bi taatillah. Karena mereka itu ya, sudah bagian dari
tugas dan penciptaan mereka itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah bisa untuk melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 2, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ini salah satu tugas dari malaikat. Dan tugas malaikat itu banyak, banyak baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, gitu ya, Jibril, Mikail, gitu ya, dan Malaikatul Maut. Nah, ini tugas-tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan kepada para malaikat. Dan sebagian dari para malaikat itu dikatakan mempunyai tugas ataupun misi yang khusus, seperti Jibril Al-Amin. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercayakan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang terakhir, maka Jibril gitu ya, tugasnya selesai. Tugasnya selesai. Dan ada beberapa malaikat-malaikat yang lain gitu ya. Kalau Jibril sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Kata Allah Subhanahu wa taala, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan di dalamnya juga ada Mikail gitu ya, yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk wakilu bil qatri ay bil matar, yaitu tugasnya untuk menurunkan hujan, Pak. Ini salah satu tugas malaikat. Jadi yang menggeser awan gitu ya, kemudian yang menurunkan hujan di tempat ini, itu ada tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menggeser ini bukan pawang hujan gitu ya. Hujan kadang semendaran hujan, di sini enggak gitu ya. Ini ada tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bainama rajulun bi falatin minal ard. Ketika seseorang ada di sebuah kebun, di sebuah tempat, fasami'a sautan fi sihabihi, fi sahabah. Jadi beliau, orang tersebut mendengar suara di mana? Di atas awan, Pak. Jadi di atas awan mendengar perbincangan ataupun pembicaraan malaikat. Kata malaikat, asuku hadiqatu fulan. Ayo kita sirami, gitu, hujani kebun si fulan, katanya. Kemudian fatana hadzalika sahab. Kemudian awan tersebut kemudian bergerak. Fa afragha ma'ahu fi hurratin fa idza syurjatin min tilka syiraj faqad istau'abat dzalikal ma'i kulli. Jadi ketika awan itu bergerak, kemudian air yang ada di awan itu semuanya ditumpahkan, diturunkan, sampai kemudian tempat tersebut penuh dengan air. Istau'abat dzalikal ma'i kulluh. Jadi sampai kemudian penuh dengan air. Nah, dalam hadis ini ternyata ada malaikat yang menggerakkan apa? Tasriful matar, yang menggerakkan, yang menurunkan hujan. Jadi hujan di sini, hujan di sana, begitu ya. Nah, ini yang menggerakkan, ada tugasnya malaikat. Begitu pula ketika peristiwa Nabi SAW dakwah di Taif, ada malaikat Jabal yang menawarkan dirinya, membantu Rasulullah SAW untuk menimpakan apa? Gunung kepada mana? Kepada ahlu Taif pada waktu itu. Artinya ada tugas malaikat yang menjaga Jabal, Masya Allah, luar biasa. Dan semuanya ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, dan di antara malaikat itu ada al-muwakkil bis-sur, gitu. Yaitu di antara mereka ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet, Pak. Jadi niup doang, niup sangkakala. Kapan ditiupnya? Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi di dalam hadis riwayat yang sahih, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus Nabi, itu malaikat Israfil
itu sudah siap-siap, Pak. Ya. Untuk apa? Untuk meniupkan trompet, gitu ya. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua tiupan. Ya. Maka tiupan yang pertama, ya, fasa'iqa man fis sama'i wal ard. Maka semua yang ada di alam semesta ini, baik yang di langit ataupun di bumi, semuanya mati. Baik malaikat. Jadi yang enggak mati itu cuma dua doang. Ya. Yang pertama adalah malaikatul maut, yang kedua Israfil, ya, yang niup, begitu. Sampai kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti yang terakhir makhluk Allah yang meninggal itu siapa? Malaikatul maut, gitu ya. Malaikatul maut ini terakhir meninggalnya. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk mencabut nyawanya. Bahkan kemudian dalam hadis itu dijelaskan, ya, kalau seandainya saya tahu begitu sakitnya sakaratul maut, kata beliau, ya, apa kata malaikatul maut, maka saya akan cabut itu pelan-pelan, Pak. Jadi Masya Allah, ternyata sakaratul maut itu luar biasa dahsyatnya. Jadi sakaratul maut, bahkan malaikatul maut pun merasakan. Jadi dia nyabut itu belum merasakan, Pak. Ya, belum merasakan apa? Al-maut, gitu ya. Oleh karena itu, ini tugasnya apa? Tugasnya malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Ketika tiupan pertama, sa'iqa man fis sama'i wal ard. Kemudian tiupan yang kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, ya, semua, ya, yang ada di dalam kubur. Kemudian dibangkitkan, kemudian digiring kemana? Ke alam mahsyar. Ya, digiring ke alam mahsyar, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai umat yang terakhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka tiupan yang kedua ini adalah membangkitkan yang sudah mati. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Kecuali, ya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Israfil dan malaikatul maut, yang dalam tafsir Ibnu Katsir. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan, ya, tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Yaitu kemudian dibangkitkan dari alam kuburnya. Dan kita semuanya dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai apa-apa. Ya. Dan dalam hadis itu dikatakan kita dibangkitkan belum dalam keadaan berkhitan. Ya. Kemudian Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah enggak mungkin satu sama yang lain itu saling melihat?" katanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wal amru fi dzalika asyad." Dan pada waktu itu kondisinya sangat menegangkan. Boro-boro mau ngeliat, Pak. Kalau kita bisa contohkan kalau lagi gempa itu, ya, gempa 7 ataupun 8 itu sampai ini, kita mungkin yang lagi di kamar mandi lah loncat-loncat gitu, ya, nggak pakai baju dan sebagainya. Itu pada padang mahsyar itu lebih dahsyat daripada itu. Bayangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang lagi hamil aja langsung brojol gitu, ya. Artinya luar biasa kondisinya. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya ini perlu amal, kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan khususnya kalau kita ingin kelak pada yaumul mahsyar itu, ya, kondisi yang sangat begitu dahsyat, kita bisa mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada 7 golongan, ya. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu terpaut sama masjid. Ya, habis salat maghrib nunggu salat isya. Habis salat isya kerjanya nunggu salat subuh. Habis salat subuh nunggunya, ya, jadi masjid. Kalau dia safar, nanti saya salat di masjid mana, ya? Ini kata para ulama dalam syarah Sahih Muslim, dalam kitab Al-Minhaj punya Imam Nawawi dikatakan, hadza ma ma'na biqaulihi mu'allaqun bil masajid. Arti dari terpaut dengan masjid itu tidak harus di masjid DPI saja. Kalau dia safar misalnya, nanti saya sholat di masjid mana, ya, jamaahnya.
Kalau misalnya dia habis kerja, nanti saya sholat di mana masjidnya. Jadi selalu hatinya itu pengennya masjid sholat. Sholat terus sholat. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi dia dimanapun pengennya sholat. Ini yang masuk dalam kategori apa? Orang yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang menangis ya, ketika dia dalam keadaan sendirian. Fafadat ainah, dia mengucurkan air matanya ketika sendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis itu Pak, luar biasa. Itu bisa hizbun bainana wa bainan nar. Itu tameng kita dari apa? Dari api neraka. Oleh karena itu, dan kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menjadi pemimpin yang adil, ini juga dapat naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi banyak sekali, semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan ada tugas malaikat ya, al-muwakkil yakbidul ruh, yakbidul arwah. Jadi ada yang malaikat itu tugasnya nyabutin nyawa doang, nyabutin nyawa. Ya. Dalam namanya malaikatul maut. Ya. Ada yang mengatakan Israel gitu ya, katanya ya, itu riwayatnya lemah begitu. Tapi dalam beberapa hadis dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan malaikatul maut, ya, malakul maut wa a'wanihi, dan kawan-kawannya Pak. Ya, dan kawan-kawan. Jadi malaikatul maut ini jenderalnya. Jadi ada juga yang di bawahnya Pak. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Jadi ada malaikat maut itu macam-macam. Ya. Salah satu jenderalnya malaikatul maut dan kemudian punya kawan-kawan yang lain. Nah, ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 11. Nah, kemudian ada juga malaikat yang khazanatun nar, ya, khazanatul jannah, ya. Ada penjaga surga. Dan penjaga surga ini ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Jadi nanti kita masuk ke dalam surganya itu zumara, Pak. Zumara itu berkelompok-kelompok, Pak. Jadi kita enggak sendirian. Kayak pergi ke pasar enggak, kita berkelompok, Pak. Insyaallah bareng. Ya. Jadi kalau kita pengennya masuk surganya sendirian jangan. Tapi bareng-bareng. Kalau ada yang ketinggalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yashfa'u li ashabihi. Itu bisa memberikan syafaat. Makanya kalau yang duduk di sini melihat sampingnya enggak kelihatan di surga, bisa Pak, mampir dulu kita berikan syafaat. Fa innahu, ya, kita akan mengajukan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, sesungguhnya kita salatnya bareng, taatnya bareng. Kok dia mampir dulu ke neraka? Gitu ya. Itu bisa kita memberikan syafaat, Pak. Ini pentingnya punya teman yang soleh, teman yang baik, fa innahu yashfa'an, karena dia bisa memberikan syafaat, masya Allah. Jadi ini penting sekali kalau kita taatnya bareng. Jadi taatnya jangan sendiri-sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan ketika mereka itu datang penghuni surga, yang pasti, yang otomatis itu yang masuk surga duluan adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, akan dibukakan pintu surga. Wa qala lahum, dan kemudian para malaikat yang yang menjaga surga itu mengatakan, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Masya Allah, kita disambut, "Assalamualaikum, salam, selamatan bagi kalian." Masya Allah, tibtum, kata mereka, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga dan kalian kekal abadi di dalamnya. Masya Allah. Jadi kita disambut juga oleh para malaikat nanti, ya,
ketika kita hendak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka para malaikat ada yang menjaga jahanam, neraka. Khazanatu jahannam. Di antara mereka ada namanya Zabaniyah, ya. Ada Zabaniyah, dan jumlah mereka itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah ada 19, ada 19, Pak. Ya, penjaga neraka jahanam ini ada 19. Ya. Wa muqaddimuhum Malik alaihi salam. Dan jenderalnya, ya, tuannya itu yang pertama adalah Malik, ya, alaihi salam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma saqar?" Apakah kalian tahu neraka Saqar? La tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar, 'alaiha 19. Dan yang menjaga itu ada 19 malaikat, ya. Malaikat, ya, yang menjaga khazanatu jahannam. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan kami tidak menjadikan yang menjaga neraka itu kecuali dari para malaikat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan itu adalah penjaga neraka jahanam. Kemudian ada tugas malaikat yang menjaga hamba Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kondisinya, Pak. Kita ini, Pak, ini dijaga oleh malaikat, Pak. Itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita ini sangat lemah, Pak. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita ini dijaga. Bapak pernah enggak suatu ketika misalnya hampir kecelakaan tapi enggak jadi, atau jatuh tapi alhamdulillah tidak seberapa? Itu ada tugas malaikat yang menjaga kita, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa malaikatnya? Namanya al-mu'aqibat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Maka mereka manusia itu ada mu'aqibat, malaikat yang menjaganya. Ya, di antara mereka wa min khalfihi, ya, dari kanan, dari kiri, dari belakang, Pak. Wa yahfazunahu min amrillah. Dan mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi Allah itu maha baik. Kita ini dijaga, Pak. Jadi kalau kita sudah dijaga para malaikat, Allah yang perintahkan, kalau kita baca doanya, kita dawamkan zikirnya, insya Allah dijaga. Tidak akan pernah bahaya. Ya. Jadi ini iman kita kepada malaikat. Selain juga ada yang mencatat, ada yang menjaga kita juga. Jangan anggap kita ini sendirian. Selain kita juga ada yang mencatat, kita juga dijaga oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazata. Dan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan kepada mereka hafazah, yaitu yang menjaga mereka. Ya. Jadi ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Kemudian ada malaikat yang menjaga amal seorang hamba. Amal yang baik dan amal yang buruk. Siapa mereka? Namanya al-kiramul katibun. Ya, mereka adalah al-kiramul katibun, yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Jadi mereka, ya, malaikat kiram dan katibun itu mencatat amal ibadah kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini beberapa malaikat, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pada pertemuan yang selanjutnya. Artinya malaikat-malaikat ini ditugaskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita harus meyakininya, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana cara kita mengimani mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.